Di balik alamnya yang tandus, membuat masyarakat Gunung Kidul cukup kreatif dalam memanfaatkannya. Terlebih ketika masuk musim-musim tertentu, di mana banyak serangga yang biasa dicari untuk diambil manfaatnya. Kalau ngomongin soal makanan ekstrim, salah satu pusatnya yaitu di Gunung Kidul. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Suhar mau cari salah satu serangga yang populer di masyarakat Gunung Kidul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi serangga yang kita cari ini adanya di tanah, karena kita carinya siang. Dan serangga ini tuh jenisnya nokturnal. Jadi kalau malam dia adanya di dedaunan. Tapi karena ini berhubung siang, jadi kita carinya langsung di sumbernya ya Mas. Hewan buruan kami ini terbilang hewan musiman. Mereka keluar saat awal musim penghujan saja. Bahkan saat puncak musim penghujan, hewan buruan kami ini sudah tidak bakal bisa ditemui lagi. Nah ini nih yang kita cari, namanya putul. Tuh. Oh, ini ada lagi. Bentuknya kayak kecoa tapi ukurannya lebih kecil. Oh ini ada lagi. Nah biasanya kalau udah dapet satu, teman-temannya ada juga di sekitar sini. Putul merupakan salah satu jenis kumbang tanah yang cukup digemari bagi masyarakat Gunung Kidul. Karena termasuk serangga musiman, jadi saya cukup beruntung nih datang di waktu yang ideal untuk bisa menemukan keberadaannya. Nah, putul ini tuh adanya di bawah pohon payuman atau pohon jati karena mereka makan daun-daun dari pohon payuman ini. Mencari putul saat siang hari seperti ini memang cukup jarang dilakukan. Masyarakat lebih gemar menunggu kemunculannya pada malam hari. Padahal kalau datang ke sarangnya seperti ini, hasilnya juga tidak mengecewakan. Nih, alatnya namanya gatul, jadi cari putul pakai gatul. Mas Yo, ini biasanya putulnya itu cuman berada di tanah yang dalamnya maksimal cuma 10 cm aja ya Mas ya. Bagi sebagian warga, kumbang pemakan daun-daunan ini cukup meresahkan karena merusak tanaman di kebun. Meski cuma muncul saat awal musim penghujan, tapi perkembangannya cukup masif. Perburuan dan pencarian seperti ini menjadi salah satu usaha untuk mengatasi ledakan populasinya. Jadi dalam satu sarang biasanya tuh mereka bergerombol dan jumlahnya sekitar 5 sampai 10 ekor. Biasanya di sini putul diolah apa, Mas? Macam-macam sih Mbak, ada yang dibacem, ada yang digoreng biasa. Oh gitu, kita bacem aja ya Mas ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti jenis kumbang pada umumnya, putul memiliki sayap yang keras. Jadi, supaya bisa mengolahnya, bagian sayap harus dipisahkan dulu. Putulnya sebelum dibacem harus kita pisahin dulu nih antara badan dan sayapnya. Karena sayapnya itu keras, jadi nggak bisa dicerna. Dan ini sambil direndam pakai air panas supaya putulnya itu nggak terbang. Cara memisahkan sayap dengan direndam air panas, sekaligus juga untuk mencuci putul-putulnya. Jadi sayap terpisah dan putulnya bisa langsung diolah. Nih bagian paling lama dalam membacem putul adalah misahin sayap dan badannya. Ini harus sabar, harus pelan-pelan. Kalau orang sini bilang alon-alon. Iya, supaya badannya tuh nggak hancur. Tak butuh lama-lama dalam menggoreng putul. Cukup sampai keluar aroma, tandanya daging putul sudah matang. Ini baru digoreng aja, aromanya tuh udah aroma telur. Apalagi nanti kalau udah dicampur sama bumbunya, iya Bu, jadi lebih enak lagi nih. Namanya bacem tentu tak lepas dari gula merah dan pasti rasanya manis. Makanya sengaja kami tambahkan cabai supaya semakin memperkaya rasa bacem putul kali ini.
habis bumbunya digongso, putulnya dimasukin, terus diaduk-aduk biar tercampur sama bumbunya. Dan ini harus diaduk terus karena apinya besar. Ntar takutnya gosong ya Mas ya. Cara membuat bacem putul hampir sama dengan membuat tumis. Tak perlu banyak minyak goreng, namun dalam memasaknya harus sedikit agak lama supaya bumbu manisnya meresap ke daging putul. Aromanya sedap banget. Udah siap makan nih Mas? Iya. Yuk langsung aja kita makan. Ayo Bu. Enak ya Bu? Rasanya enak banget. Pokoknya kalau datang ke Gunung Kidul nggak lengkap rasanya kalau nggak makan nasi tiwul dicampur dengan putul. Jadi rasanya makin nikmat. Masakan Jawa itu memang gini nih rasanya, pedas dan manis. Wah enak tenan ya Mas ya. Meski cuma serangga, tapi kandungan gizi dalam daging putul tak kalah dengan daging yang lain. Proteinnya yang tinggi tentu saja baik untuk memperbaiki sel jaringan tubuh yang sudah mulai rusak. Kandungan fosfor dan zat besi dalam daging putul juga bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Ternyata alam bisa memberikan manfaat untuk kita kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi rasanya di kulit itu dingin dan juga lengket. Kulitnya tuh jadi terasa lebih bersih, terus lebih kenceng juga.